Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, agak siang anak-anak semua. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi minggu kemarin tentang perdagangan internasional. Sekarang yang poin B atau materi selanjutnya kita mempelajari tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin 1 tentang konsep ekonomi kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Kalau di sini kreativitas itu sendiri merupakan suatu bentuk kemampuan seseorang yang dilakukan untuk melahirkan sesuatu hal yang baru, baik dalam bentuk gagasan atau karya nyata yang berbeda dengan sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan konsep ekonomi kreatif. Nah, kreativitas. Terus yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu merupakan suatu konsep perekonomian yang ada di era ekonomi baru. Dengan adanya ekonomi kreatif akan mampu mengintensifkan informasi dan juga kreativitas yang dilakukan dengan mengedepankan ide dan pengetahuan yang berasal dari sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi yang paling utama. Itu yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya yang pertama ciri-cirinya. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama memiliki beberapa unsur utama, misalnya keahlian, kreativitas, dan juga talenta yang mempunyai nilai jual dengan penawaran kreasi intelektual. Ini ciri-ciri yang pertama dari ekonomi kreatif. Terus yang kedua, produk yang dihasilkan baik barang dan jasa mempunyai siklus hidup singkat, beraneka ragam, margin tinggi, persaingan tinggi, dan dapat ditiru. Yang ketiga, terdiri atas penyediaan produk kreatif yang langsung pada pelanggan dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang secara tidak langsung memiliki hubungan dengan pelanggan. Nih, yang ketiga, terdiri atas penyediaan produk kreatif yang langsung pada pelanggan. Yang keempat, dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang memiliki peran dalam industri kreatif. Misalnya apa? Kaum intelektual, pemerintah, dan dunia usaha. Itu yang dibutuhkan suatu kerjasama yang baik. Nah, ini loh ciri-ciri ekonomi kreatif. Terus selanjutnya, jenis-jenis ekonomi kreatif. Ada beberapa jenis di sini. Ada periklanan. Periklanan itu apa sih? Kegiatan kreatif berkaitan dengan jasa periklanan. Biasanya kalau periklanan itu komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Meliputi apa saja? Proses kreasi, produksi, distribusi. Nah, itu dari iklan yang dihasilkan. Contohnya riset pasar, perencanaan. Terus perencanaan itu ada perencanaan komunikasi iklan atau iklan luar ruang yang ditempel di jalan. Biasanya seperti itu. Itu kalau tentang periklanan. Terus yang kedua yaitu arsitektur. Kalau arsitektur ini lebih kreatifnya atau berkaitannya dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya, konservasi bangunan warisan. Nah, itu yang dimaksud dengan arsitektur. Terus yang ketiga, pasar barang seni.
Pasar barang seni ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui galeri, pasar swalayan, internet. Terus nanti di situ kalau ada alat musik, ada percetakan, ada kerajinan dan sebagainya, atau lukisan, seni rupa. Nah, itu termasuk pasar barang seni. Nah, dijelaskan juga ketika ada lapangan usaha yang merupakan bagian dari kelompok industri pasar seni dan barang antik, itu yang pertama seperti perdagangan besar barang-barang antik. Perdagangan eceran barang antik yang mencakup usaha perdagangan eceran barang-barang antik seperti apa? Bokor bekas, guci bekas, lampu gantung bekas, dan sebagainya. Nah, itu terus dibuat barang-barang antik biar orang-orang itu lebih kalau melihat, oh iya itu lucu banget atau itu unik banget, antik banget dan sebagainya, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada perdagangan eceran kaki lima. Ini masih termasuk pasar barang seni tadi. Perdagangan eceran kaki lima barang antik itu mencakup yang berjualan di pinggir-pinggir jalan umum atau serambi muka toko. Nah, itu biasanya juga menjual gantungan bekas. Maksudnya lampu gantung bekas itu, kursi marmer bekas, furnitur antik, dan sebagainya. Tuh, itu tentang pasar barang seni. Yang keempat yaitu kerajinan. Kalau kerajinan ini pasti kalian sudah tahu. Kerajinan itu tentang apa sih? Tentang produk kerajinan seperti misalnya kayu, bambu, rotan, logam. Kalau logam seperti emas, perak, tembaga, perunggu besi dan sebagainya. Itu tentang kerajinan. Terus selanjutnya tentang desain. Kalau desain itu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri dan sebagainya. Itu tentang desain. Terus yang keenam fashion. Fashion ini terkait dengan kreasi desain pakaian. Biasanya pakaiannya, wah kayak fashion banget, fashionable. Pakaiannya sing ngono-ngono kae. Nah, seperti itu. Itu tentang fashion, desain alas kaki, desain aksesoris dan sebagainya. Terus yang ketujuh, film, video dan fotografi. Ini pasti kalian sudah paham tentang film, video dan fotografi. Produksi video, jasa fotografi, nah seperti itu. Terus yang kedelapan, permainan interaktif. Ini berkaitan dengan kreasi. Biasanya kalau permainan interaktif ini dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, yang bersifat edukasi. Nah, itu termasuk permainan interaktif. Yang kesembilan, musik. Nah, kalau musik ini jelas menggunakan suara atau lagu. 10. Seni pertunjukan. Seperti apa? Contohnya seni pertunjukan, tarian tradisional, pertunjukan balet, musik teater, musik tradisional, drama, itu termasuk seni pertunjukan. Terus yang 11 yaitu penerbitan dan percetakan. Kalau penerbitan dan percetakan ini biasanya tentang majalah, tentang koran, tabloid, penerbit bukumu. Nah, seperti itu. Itu termasuk dari jenis-jenis ekonomi kreatif. Yang ke-12 yaitu layanan komputer. Kalau layanan komputer ini terkait dengan pengembangan teknologi informasi yang saat ini, seperti layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, integrasi sistem, peranti lunak, dan sebagainya. Nah, itu termasuk layanan komputer. 13. Radio dan televisi, pasti sudah tahu kalau ini. Terus yang ke-14 yaitu yang terakhir tentang riset dan pengembangan. Dengan kegiatan ini, riset pengembangan dengan usaha inovatif itu yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta penerapan ilmu dan pengetahuan. Untuk apa? Untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat-alat baru, metode baru, dan sebagainya. Nah, ini dari 14 jenis-jenis ekonomi kreatif.
Terus selanjutnya manfaat ekonomi kreatif. Ada berapa manfaat sih ekonomi kreatif itu? Yang pertama, ada munculnya bisnis startup. Apa sih yang dimaksud bisnis startup itu? Bisnis startup ini tren atau gaya hidup yang kita kenal saat ini. Dampak dari perkembangan teknologi yang berperan penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Itu tentang bisnis startup. Contohnya apa bisnis startup? Contohnya seperti melahirkan manusia-manusia yang lebih melek pengetahuan, lebih mengetahui tentang pengetahuan, tentang teknologi, canggih IT. Nah, itu termasuk munculnya bisnis startup. Nah, bisnis startup ini lahir karena apa? Karena manusia-manusia yang bisa melihat masalah itu dari sudut yang berbeda dan ditambah dengan adanya teknologi yang makin mempermudah menemukan solusi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan manusia. Munculnya startup seperti itu. Karena misalnya kita melihat apa, terus tahu. Nah, seperti itu. Oh iya, aku punya ide, aku pengen membuat seperti ini. Nah, itu termasuk bisnis startup, terus nanti dikembangkan itu. Yang kedua yaitu percepatan inovasi. Kalau percepatan inovasi ini biasanya kita itu bisa menikmati layanan seperti transportasi daring, jual beli tiket, transportasi berbasis aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi semua itu lewat online. Nah, itu kalau percepatan inovasi. Terus yang ketiga, bisnis menjadi lebih kompetitif. Ketika pasar memiliki media yang sama dalam menjangkau masyarakat seperti teknologi, nah hal ini akan menjadi apa? Menjadi magnet bagi para pebisnis untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Itu yang dimaksud dengan lebih kompetitif. Terus yang keempat yaitu menciptakan manusia yang kreatif. Gimana sih cara menciptakan manusia yang kreatif? Nah, itu contohnya hasil karya seni, biasanya seperti itu. Industri perfilman, terus hasil karya itu termasuk kreatif. Mereka makin cerdas, terus membuat sajian produk ke masyarakat, terlebih mereka itu mempunyai fasilitas dulu. Seperti itu termasuk menciptakan manusia yang kreatif. Terus kalau menciptakan manusia yang kreatif itu biasanya melihat animo. Nah, ini merupakan indikasi bahwa apa? Mereka itu membutuhkan sebuah karya kreatif yang memberikan hiburan yang menarik, unik, dan memberikan kesenangan tersendiri. Itu termasuk menciptakan manusia yang kreatif. Terus yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk, ini mudahnya akses untuk menjangkau masyarakat akan dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya. Itu meningkatkan kualitas produk. Dan lebih banyak lagi, itu bagaimana caranya menghasilkan produk yang lebih banyak. Pelaku bisnisnya semakin lama semakin banyak. Kualitas produknya apik, terus pelaku bisnisnya juga semangat. Nah, nanti yang dihasilkan produk yang dihasilkan otomatis akan banyak dan lebih bermanfaat lagi. Itu kalau meningkatkan kualitas produk. Yang terakhir, manfaatnya yang terakhir yaitu membuka lapangan kerja. Perkembangan ekonomi kreatif akan menciptakan banyak pasar baru. Seperti ini, membuka lapangan kerja. Sehingga apa? Secara langsung itu akan menciptakan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan. Ketika ada seseorang yang sudah bisnisnya sudah berhasil terus membuka lapangan pekerjaan, akhirnya apa? Yang awalnya nganggur itu bisa mendapatkan pekerjaan. Itu termasuk membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Nah, di sini ada peluangnya. Peluang dalam melaksanakan ekonomi kreatif. Yang pertama, yaitu memberikan lapangan pekerjaan guna meminimalisir pengangguran. Tadi kan sudah
Ustazah jelaskan kalau tentang membuka lapangan pekerjaan itu meminimalisir pengangguran yang ada di situ. Terus ketika buka lapangan kerja, yang nganggur-nganggur sudah bisa bekerja di situ. Itu peluang dalam melaksanakan ekonomi kreatif. Yang kedua, meningkatkan nilai ekspor bangsa Indonesia. Yang ketiga, pencitraan dan identitas bangsa. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, membuat pasar di Indonesia menjadi pasar yang potensial. Jadi lebih bermanfaat lagi. Duwe pasar, wi ora gur hanya untuk pasar-pasar seperti tradisional. Seperti itu enggak. Nah, membuat pasar di Indonesia menjadi pasar yang potensial itu lebih diincar dari negara lain. Seperti itu. Itu peluang dalam melaksanakan ekonomi kreatif. Terus selanjutnya ini, upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, peningkatan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia. Yang kedua, peningkatan ekspor nasional berbasis kreativitas. Yang ketiga, peningkatan serapan tenaga kerja sebagai dampak terbukanya lapangan kerja baru. Yang keempat, peningkatan jumlah perusahaan berdaya saing tinggi yang bergerak di industri kreatif. Yang kelima, penguatan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan bagi bumi dan generasi mendatang. Nah, itu dari upaya peningkatan ekonomi kreatif. Yang pertama tadi diperhatikan, peningkatan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia. Ini untuk mendapatkan bruto dari negara lain, domestik bruto dari negara lain itu bagaimana? Ditingkatkan kontribusi industrinya, seperti itu. Terus yang kedua, peningkatan ekspor nasional berbasis kreativitas. Ini di ekspor nasional, berarti dari luar. Ini untuk meningkatkan kreativitasnya bagaimana? Nah, itu sebagai negara yang baik, kita sudah mempelajari tentang manfaatnya. Terus faktornya tadi apa? Nah, ini upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Kok ada faktor yang bikin ekonomi di Indonesia itu tidak kreatif, terlihat tidak kreatif. Terus tidak ada kemajuan. Nah, bagaimana untuk meningkatkannya? Nah, ini peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan jumlah perusahaan berdaya saing tinggi, penguatan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan bagi bumi dan generasi mendatang. Juga memikirkan untuk generasi mendatang, tidak hanya pada saat ini seperti itu. Terus yang terakhir ini tentang kendala yang dihadapi dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Kendalanya apa toh? Tadi ada upaya biar meningkat itu bagaimana? Nah, sekarang ini kendalanya yang dihadapi dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, pengembangan industri kreatif belum optimal. Terutama ini disebabkan kurangnya daya tarik industri. Terus adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang, serta risiko usaha yang harus dihadapi. Nah, ini pengembangan industri kreatif itu belum optimal banget. Karena apa? Terutama itu kurangnya daya tarik industri, itu kendala yang pertama. Terus yang kedua, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan di luar negeri. Itu terutama disebabkan kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, seperti itu. Seperti tingginya biaya promosi, terus rendahnya pengawasan terhadap lisensi, hak cipta, royalti. Nah, itu makanya dari perluasan dan penetrasi pasar itu belum kreatif. Produk dan jasanya masih
kurang. Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu lemahnya institusi industri kreatif. Ini terutama disebabkan belum adanya payung hukum. Apa sih yang dimaksud payung hukum? Nah, payung hukum itu yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif. Terus iklim usaha belum cukup kondusif, apresiasi yang rendah, pembajakan yang tinggi, transaksi elektronik belum diregulasi dengan baik. Nah, itu termasuk dari lemahnya institusi industri kreatif. Yang keempat, pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal. Ini baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Antara lain masalahnya kelangkaan bahan baku, itu sudah jelas. Kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standarisasi dan sertifikasi yang belum baik. Ini pasti kalau dari beberapa bahan baku yang belum maksimal, masih langka, masih kurang, masih ada kesenjangan dalam pendidikan. Nah, seperti itu pasti pengembangan sumber daya ekonomi kreatif itu belum optimal, benar-benar belum optimal. Nah, tuh yang kelima, minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Ini terutama disebabkan karena belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif. Belum sesuai, makanya akses pembiayaan itu masih sangat minim. Tuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Nah, ini tadi materi yang disampaikan Ustazah tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti biasanya ketika kalian belum bisa memahami video ini, terus atau Ustazah terlalu cepat dalam menyampaikan, kalian bisa belajar lebih giat lagi, lebih tertib lagi, membuka buku paket yang dipinjami dari sekolah. Itu yang buku pegangan kamu itu yang Ustazah ambil pelajaran yang ada di video itu sudah termasuk di buku paket. Makanya ketika kalian mendengarkan video kok kurang paham, kurang bisa mengerti, kamu atau kalian itu bisa membuka buku pegangan kalian atau bisa melihat di internet kalau benar-benar belum tahu apa sih yang dimaksud tentang kemarin perdagangan internasional, kalau sekarang tentang kendalanya, tentang meningkatkan ekonomi kreatif dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa baca di buku paket. Itu tadi penyampaian materi dari Ustazah. Tetap jaga kesehatan, semoga semua diberi kesehatannya barokah, terus bisa bertatap muka sekolah dengan Ustazah lagi. Begitu, alhamdulillah jazakumullahu khaira. Apabila Ustazah banyak salahnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.